mengerjakan sesuatu perkara, maka jangan lupa mulailah dengan sholat. Sholat 2 rakaat, tapi bukan wajib. Yang disebut namanya sholat istikharah. Minta kepada Allah petunjuk. Ketika kita dalam keadaan bingung, kita mau mengerjakan sesuatu, ini baik atau tidak. Contoh mudah, kadang-kadang kita punya anak, kepingin anak kita nikah. Sudah ada orang melamar, bingung, baik atau tidak. Maka istikharah kepada Allah. Kita nggak usah jauh. Dalam pemilihan umum kita bingung, milih siapa ini? Istikharah. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih baik untuk kita dan untuk negara kita dan masa depan bangsa kita. Begitu juga dalam kita masalah membelikan sesuatu, mau beli rumah, mau ini, mau nikah, mau menerima orang menjadi menantu kita, mau ini, istikharah kepada Allah. Dengan catatan, yang wajib jangan beristikharah. Kalau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, masalah yang wajib. Terkadang kita dengar orang mau pergi haji, dia bilang katanya kita mau istikharah berangkat atau tidak. Ya, kalau masalah haji ini adalah suatu kewajiban, tidak boleh istikharah. Kalau sudah kita siap, sudah dari segi syariat, dari segi kemampuan yang sudah dilihat layak, maka pergilah. Jangan sampai perlu istikharah. Istikharah itu adalah sesuatu yang mubah, jangan sesuatu yang wajib. Atau kebalikannya, sesuatu yang maksiat, sesuatu yang mungkar menurut syariat. Ini kerjakan apa tidak ya? Ini mau korupsi, ambil apa jangan? Istikharah. Tidak perlu dengan istikharah. Itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan disalah pahamkan. Kemudian Rasulullah SAW, kalau kita sudah selesai istikharah, bahkan kalau kita lihat ulama-ulama kita mengajarkan, bahkan mereka mempraktekkan, itu adalah apa? Istikharah kalau kita punya hajat. Kalau mereka itu pandangannya lebih dalam lagi. Kita setiap hari punya hajat, setiap detik punya hajat. Makanya mereka itu setiap hari mengerjakan sholat istikharah. Subhanallah, mereka mengerjakan sholat istikharah sunnah, tapi dikerjakan oleh mereka. Subhanallah. Kenapa? Karena kita tiap hari punya masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam anak, dalam apa. Memilih. Mudah-mudahan Allah pilihkan kita yang terbaik. Makanya kita setelah sholat istikharah diajarkan oleh Rasulullah dengan doa-doa yang sangat luar biasa, yang dikenal dengan doa istikharah, agar kita dipilihkan oleh Allah, diberi isyarat oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah mana yang terbaik untuk saat ini, untuk kita, untuk masa depan kita, untuk dunia kita, dan untuk akhirat kita. Insya Allah kita akan baca bersama pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa kita diarahkan dan dipilihkan oleh Allah mana yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Pemirsa yang budiman, sebutkan masalah Anda di sini dan diniatkan bahwa masalah Anda kalau memang baik untuk saat ini, untuk saat yang akan datang, baik untuk keluarga, untuk semuanya, baik untuk dunia dan untuk akhirat, maka sambung lagi doa ini dengan khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri bi ajilihi wa ajilih faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fih wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Pemirsa, di sini juga Anda sebutkan hajat yang tadi Anda ingin diarahkan dan ditunjukkan oleh Allah. Kalau memang itu tidak baik, ya Allah, untuk saat ini, atau untuk saat yang akan datang, atau untuk dunia, atau untuk akhirat,
maka minta kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan dari masalah yang tidak baik ini dan mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik lagi. Maka disambung lagi, syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilih fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al-khaira haitsu kana thumma raddini bihi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini betul-betul disayang oleh baginda Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad itu luar biasa sayang kepada kita, mengajarkan bagaimana kalau kita punya hajat, kalau kita bingung, kalaupun dalam menghadapi sesuatu, kita ini itu tidak ada lain pintunya hanya Allah Jalla Jalaluh. Dengan salat, dengan wudu, dengan doa. Ditambah lagi oleh Rasulullah SAW sudah waktu malam, waktu munajat, waktu berdoa, waktu sholat, supaya kita lebih lagi disayang oleh Allah. Maka bagaimana caranya? Rasulullah itu, ya Allah, luar biasa, berjuang untuk makin kita disayang oleh Allah, untuk makin diijabah, makin dikabulkan, makin disayang oleh Allah. Maka Rasulullah mengajarkan satu sholat yang sangat luar biasa, yaitu sholat witir. Sholat untuk supaya kita ujungnya itu kalau orang itu mati istilahnya husnul khatimah. Sholat kita biar ujungnya itu baik sekali. Maka dianjurkan dan diajarkan untuk kita sholat witir. Sholat witir. Yaitu yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Rasulullah kalau kita sudah sholat, kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, sudah kita berdoa, jangan lupa akhiri sholat Anda dengan sholat yang disayangi oleh Allah. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha witrun yuhibbul witra. Bahwa dikatakan bahwa Allah, kata baginda Nabi Muhammad, Allah itu esa, Allah itu yang tunggal, Allah itu yang maha luar biasa, senang dengan perkara yang ganjil atau yang kebalikan daripada genap. Yang tidak daripada, yaitu adalah sesuatu itu yang disenangi oleh Allah. Makanya berbuat kita 1 atau 3, sering disebut oleh Allah sab'a samawat, 7. Pokoknya ganjil-ganjil atau bilangan yang ganjil kebalikan daripada genap itu disenangi oleh Allah. Kenapa? Ada pendekatan dengan sifat Allah al-uluhiyah, yaitu yang Maha Esa. Nah, ini dikaitkan Rasulullah itu cerdiknya luar biasa. Senang umatnya berbuat sesuatu yang menyenangkan Allah. Maka Rasulullah pesan lagi, ij'alu akhira salatikum witra. Kata Rasulullah, jadikanlah wahai umatku, wahai murid-muridku, ketika Anda sudah sholat, jangan lupa akhirnya kerjakan sholat witir. Salat witir itu yaitu yang ganjil atau kebalikan daripada genap. Yaitu 1. Ada yang mengerjakan 1 rakaat, ada yang mengerjakan 3 rakaat sekaligus, ada yang mengerjakan 5 rakaat tapi 2 rakaat kemudian 3 rakaat atau 1 rakaat diakhiri dengan 1 rakaat. Yang penting akhirnya itu adalah 1 rakaat atau ganjil. Tadi dikatakan. Makanya ini adalah salat witir, sebetulnya adalah sering dikenal dengan salat penutup. Lebih dalam lagi daripada sholat penutup adalah sholat menarik kasih sayang Allah lebih lagi. Karena tadi dikatakan oleh Rasulullah, Innallaha yuhibbul witra. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu yang Maha Esa dan senang kalau hambanya berbuat sesuatu, apalagi yang namanya sholat, itu ditutup dengan witir. Maka kita untuk menarik kasih sayang Allah,
menarik rahmatnya Allah yang lebih lagi, tutuplah sholat kita dengan sholat witir. Kemudian kita setelah sholat witir, kita dianjurkan dan diajarkan untuk membaca doa, yaitu doa setelah witir. Insya Allah kita akan baca seperti tadi, yaitu doa sholat witir. Mudah-mudahan kita makin disayang oleh Allah, karena segala sesuatu, ingat pemirsa, tidak akan diberkahi oleh Allah, tidak akan diridhoi oleh Allah kecuali sesuatu yang disenangi oleh Allah. Makanya kita minta menarik kasih sayang Allah dengan sholat witir, dan kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita makin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik, wa a'udhu bimu'afatika min 'uqubatik, wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita ala nafsik. Ini pemirsa yang budiman dibaca 3 kali. Kemudian disambung dengan Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafidhu Ya Syafi. Anda membaca ini 2 kali. Kemudian disambung dengan Ya Allahu Ya Latifu Ya Wafi Ya Karimu Antallahu La ilaha illallah. Ini dibaca, pemirsa yang budiman, 10 kali. Kemudian disambung lagi dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala birahmatihi wa karamihi minal aminin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka amalan salihan ونسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن شرار الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Kisah dimanapun Anda berada, yang senantiasa mudah-mudahan dicucuri rahmat oleh Allah.
Kita tidak terasa subhanallah dari sholat ke sholat, dari doa ke doa, diajak oleh Rasulullah kepada hadratil ilahiyah, sampai kepada maqam yang sangat luar biasa. Kita cinta Allah, mudah-mudahan Allah cinta kita dengan kita menyerahkan diri kepada Allah satu demi satu, munajat, mohon, syukur semuanya kepada Allah. Tidak terasa subhanallah, subuh datang, ya Allah, sedih rasanya malam berlalu. Tapi sebelum kita menghadapi subuh, subhanallah, terdengar suara-suara indah di sekitar kita. Solawat berkumandang, tarhim berkumandang, menyebut namamu ya Allah, ya Rahman. Sambil bersolawat, mengumandangkan, ya Allah. Solawat yang sering kita dengar-dengar, yaitu adalah solawat. Dustur kalau kita pelajari, itu adalah undang-undang. Maka ulama mengajarkan ketika kita sudah selesai, ketika kita dimanapun Anda berada, ada majelis, ada ini, sering dikumandangkan dengan salawat dustur. Apa itu salawat dustur? Salawat undang-undang. Kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin yang sejati, kita hanya minta kepada Allah. Tuhan kita yang Maha Esa adalah Allah Jalla Jalaluh. Tuhan kita yang memberi kita, yang menjaga kita, yang nanti akan mematikan kita, yang menghidupkan kita, yang akan memasukkan kita kepada insya Allah surganya Allah. Maka di situ kita berkumandang alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa kepada guru besar kita yang dikatakan oleh Allah rahmatan lil alamin, yang mengajak kita untuk kita kenal Allah, untuk makin dekat kepada Allah, untuk munajat kepada Allah, mengadu kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salawat ini kepada Rasulullah Abil Qasim dan seterusnya. Kemudian kita tidak cukup cuma Quran dan hadis tidak kenal, kita tidak hidup zaman Rasulullah. Kita harus melalui yang mana supaya kita tidak bingung. Ada satu, yaitu laluilah sahabat Rasulullah, yang terutama di sini menyebutkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Inilah mereka yang dididik oleh Rasulullah, mereka yang diajarkan oleh Rasulullah, mereka yang disayang oleh Rasulullah, mereka yang menyayangi Rasulullah. Maka dalam salawat ini disebutkan ini semuanya untuk kita jelas bahwa kita ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sunnahnya Rasulullah dan jamaahnya para sahabatnya Rasulullah SAW yang dididik oleh Rasulullah. Makanya kita baca salawat ini di mana-mana, di majelis subuh atau majelis taklim belum dibuka, kita ingat kita ini punya jalur yang jelas, yang seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajidh. Rasulullah memesankan kepada kita, kalian wajib mengambil sunnahku dan sunnahnya yang dibawa oleh para sahabatku. Gigitlah dengan gigitan atau gigi geraham. Maksudnya pegang, jangan lepas. Itulah yang insya Allah bersama Rasulullah SAW. Maka itu adalah salat dustur. Kita baca, kita renungi. Tidak cukup begitu, apalagi dengan suara yang merdu luar biasa. Pemirsa, kita kalau subuh subhanallah dengar yang sebut namanya tarhim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin, ataupun dengan gaya lagu yang begitu indah, menyentuh hati. Karena apa? Memanggil nama Allah dalam ujung malam, masuk subuh, bahwa hanya Allah yang Maha Pengasih, hanya Allah yang Maha Penyayang. Itulah Allah. Sebab dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang memanggil namaku dengan kalimat Ya Arhamar Rahimin, kata Allah, bahkan Rasulullah menjelaskan, aqbalallahu biwajhih, Allah akan menghadap dengan mukanya. Otomatis ini adalah kiasan daripada Allah. Allah akan menghadap dengan kasih sayangnya, menghadap dengan rahmatnya. Apa yang kalian minta, apa yang kalian takut akan dijaga oleh Allah. Permintaan akan dikabulkan oleh Allah. Nah, inilah tarhim. Makanya orang sering memandangkan tarhim, selain menyentuh hati, maknanya luar biasa, memanggil. Bukan siapa yang dipanggil, hanya Arhamur Rahimin. Makanya itulah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian adzan subuh, kemudian salat 2 rakaat sunnah, salatul ya sudah dikenal namanya salatul sunnatul fajr. Kemudian habis itu membaca doa
doa yang dikenal dengan namanya doa fajar. Kenapa? Karena waktu-waktu istimewa perpindahan antara malam dengan pagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan membaca yaitu doa antara salat sunnah subuh dengan salat fardu. Jadi setelah kita menunaikan salat subuh, sebelumnya kita menunaikan salat wajib subuh atau salat subuh fardhon, maka di situ dianjurkan untuk membaca doa, yaitu doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi bihurmatil hasani wa akhihi wa jaddihi wa banihi wa ummihi wa abih, najjini minal ghammi alladhi ana fih, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. As'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, setelah itu kita menunaikan salat subuh. Kemudian setelahnya salat subuh kita tunaikan, maka dianjurkan untuk membaca doa. Di sini ada dua bagian. Satu untuk kepentingan dunia dan satu lagi untuk kepentingan akhirat. Yang untuk kepentingan dunia adalah ini, dikatakan Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan ini untuk yang kepentingan akhirat, jadi agar kita dunia dan akhirat. Allahumma hdini min indik wa afidh alayya min fadlik وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. آمين 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 يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم.